Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada praktikan dari Praktikum Terintegrasi 2021 pada modul 4 Lingkungan Kerja Fisik. Bab 1 Pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini yaitu uraian mengenai ruang lingkup lingkungan kerja fisik yang memiliki 3 paragraf, yaitu paragraf pertama, gambaran umum mengenai lingkungan kerja fisik dan keterkaitan dengan perusahaan yang sedang diamati. Pada paragraf kedua, yaitu teori-teori mengenai lingkungan kerja fisik, dan jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Pada paragraf 3, yaitu tahapan dari penelitian pada modul 4 dan perusahaan beserta tujuan dari penelitian yang kalian lakukan pada modul 4. Selanjutnya pada bab 2, yaitu kerangka pemikiran. Pada bab 2 kerangka pemikiran ini, kalian mencantumkan alur pelaksanaan penyusunan laporan praktikum dalam bentuk flowchart. Pada bab 2 ini, kalian menjelaskan laporan penyusunannya dalam flowchart di modul 4 lingkungan kerja fisik. Masuk ke bab 3, pengumpulan dan pengolahan data. 3.1, pengumpulan data. Uraian mengenai pengumpulan data yang dilakukan meliputi alat yang digunakan, kegunaannya, kemudian waktu pengamatan, tempat pengamatan, serta tujuan. 3.1.1, deskripsi pekerjaan pada lingkungan kerja. Subbab ini berisi uraian mengenai ukuran tempat yang diamati, warna cat, terangnya cahaya alami dan buatan, dan deskripsikan aktivitas apa saja yang dilakukan. Kemudian gambarkan layout lingkungan kerja secara keseluruhan, beserta dengan ukurannya. Juga gambarkan layout yang sedang diamati beserta ukurannya. 3.1.2, lingkungan kerja fisik. Di sini berisikan deskripsi keadaan lingkungan kerja fisik pada tempat yang diamati, meliputi data suhu dan kelembaban udara, data pencahayaan, baik pencahayaan alami maupun buatan, data kebisingan, data pada ruang simulasi yang meliputi data suhu, data kebisingan, data cahaya buatan, dan data getaran. Data-data ini nantinya kalian akan diberikan oleh asisten terkait berupa set data. Jadi nanti kaliannya tinggal memasukkan data tersebut ke dalam tabel. Jangan lupa setelah poin ini kalian berikan dulu sedikit penjelasan terkait apa itu suhu atau apa itu kelembaban udara. Begitupun untuk data pencahayaan, data kebisingan, kemudian data pada ruang simulasi. Lanjut ke pengolahan data. Uraian mengenai pengolahan data yang meliputi tata letak, suhu dan kelembaban udara, data pencahayaan, serta data kebisingan. Masuk 3.2.1, suhu dan kelembaban udara. Tampilkan setiap rata-rata suhu udara dan kelembaban udara yang diamati. Nantinya terdapat 6 grafik untuk rata-rata suhu dan 6 grafik untuk rata-rata kelembaban udara. Rata-rata tersebut pada 6 waktu yang berbeda direkap untuk dibuat grafik rata-rata total. Nanti di akhir akan terdapat 2 grafik rata-rata total, yaitu untuk suhu udara dan kelembaban udara. Contoh, perhitungan rata-rata suhu udara. Di sini ada data suhu udara pada pukul 8 sampai 8.10. Data tersebut kalian buat ke dalam bentuk grafik. Untuk melihat batas mikro dan batas makronya, kalian nantinya dapat melihatnya ada di dalam modul yang nantinya akan diberikan. Setelah grafik terbuat, kalian berikan kesimpulan untuk grafik rata-rata suhu udara pada pukul 8 sampai 8.10.
Kemudian lakukan hal yang sama untuk kelima waktu pengamatan lainnya, dibuat grafik dan kesimpulannya, lalu kalian lakukan perhitungan rata-rata total. Contohnya seperti ini, rata-rata suhu udara. Pada tabel ini, berisikan rekapan waktu rata-rata suhu udara di setiap waktu pengamatan yang berbeda. Kalian jumlahkan, nanti akan didapat rata-ratanya. Lalu kalian buat ke dalam grafik rata-rata suhu tersebut, dan kalian berikan kesimpulan berdasarkan grafik yang dihasilkan. Begitu pula dengan perhitungan rata-rata kelembaban. Pada rata-rata kelembaban ini nantinya juga akan terdapat 6 waktu pengamatan yang berbeda. Kalian buat tabel, kemudian nantinya dibuat grafik. Lalu kalian nantinya berikan kesimpulan dari grafik kelembaban ini. Setelah dilakukan perhitungan dan pembuatan grafik untuk 6 waktu pengamatan yang berbeda, seperti pada suhu udara, kalian rata-ratakan kelembaban udara tersebut. Kalian buat tabel, rata-rata kelembabannya pada setiap 6 waktu, kemudian dijumlahkan, dan nanti dirata-ratakan. Nanti kalian buat grafik juga untuk grafik rata-rata kelembaban udara. Lalu beri kesimpulan berdasarkan grafik yang dihasilkan. Masuk 3.2.2, tata letak kuat penerangan alami ruangan. Jangan lupa diberi prolog terlebih dahulu. Kemudian di sini kalian berikan layout penerangan alami yang akan diberikan nanti redaksinya ketika pada saat melakukan pembahasan. Lanjut ke 3.2.2.1 perhitungan pencahayaan alami pada ruangan. Kalian berikan prolog seperti biasa terlebih dahulu, kemudian masuk ke perhitungan pencahayaan TUU atau titik ukur utama. Lokasi penelitian pada stasiun kerja yang merupakan jenis ruangan stasiun kerja dengan presentasi FL atau faktor langit di TUU sebesar 0,35% dan TUS atau titik ukur samping 0,16%. Angka ini bisa dilihat di tabel FL- pada TUU dan TUS untuk stasiun kerja yang ada di modul. Contohnya, diketahui misalkan D-nya itu 570 cm. Jadi, kalau ke dalam meter jadi 5,7. Jadi, untuk titik ukur utama di ruangan tersebut diperoleh nilai sebesar FLTUU sama dengan 0,35% dikali dengan D atau jarak antara bidang cahaya dengan dinding di seberangnya. Lalu dilakukan perhitungan 0,35% dikali 5,7. Nanti didapat hasil 1,995%. Hasil ini kalian kali 10.000. Maka didapatkan FLTUU sebesar 199,5 lux. Kenapa dikali 10.000? Ini merupakan ketentuan intensitas cahaya standar sinar matahari pada lapangan terbuka. Setelah dilakukan perhitungan, nantinya juga kalian akan diberikan data besarnya pencahayaan alami untuk TUU pada 6 waktu pengamatan yang berbeda. Setelah itu kalian juga buat grafiknya. Kemudian seperti biasa diberikan kesimpulan. Lakukan dengan cara yang sama dengan menampilkan 6 grafik masing-masing untuk nilai TUU. Seperti halnya pada saat yang di suhu dan kelembaban udara. Nanti hasil perhitungan rata-rata TUU tersebut kalian rekap, kemudian jumlahkan, nanti didapatkan rata-ratanya berapa. Kemudian kalian buat grafik rata-rata dari rekapan tersebut. Nanti kalian buat kesimpulannya.
Selanjutnya ada juga perhitungan pencahayaan untuk TOS. FL untuk TOS itu dapat dihitung dengan 0,16% dikali dengan D. Tadi kan D-nya 5,7, tinggal dikalikan saja, terus didapat 0,912%. Untuk mengkonversikan ke dalam satuan lux, nanti hasil persentase tersebut kalian kali 10.000. Lakukan dengan cara yang sama dengan menampilkan 6 grafik masing-masing seperti TUU untuk TOS 1 dan TOS 2. Jadi titik ukur samping ini ada TOS 1 dan TOS 2. Misalnya sama, ini kalian ada data 6 waktu yang berbeda nantinya. Kemudian buat grafik serta diberikan kesimpulan berdasarkan grafik yang dihasilkan. Ini juga nanti kalian rekap 6 waktu pengamatan yang berbeda tersebut, dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Lalu kalian buat grafik dan berikan kesimpulannya. Lanjut 3.2.2.3, denah kuat penerangan buatan ruangan. Di subbab ini kalian berikan layout penerangan buatan yang diteliti pada saat praktikum beserta dengan penjelasannya. Layout tersebut dapat kalian lihat berdasarkan video yang akan diberikan. Jangan lupa berikan prolog terlebih dahulu sebelum memasukkan layout. Lanjut 3.2.2.4, perhitungan jumlah lampu yang dibutuhkan pada pencahayaan buatan pada stasiun kerja. Perhitungan pencahayaan buatan tergantung pada kondisi saat pengukuran dilakukan. Untuk kasus ini, pengukuran diasumsikan tidak ada pengaruh cahaya dari luar ruangan. Rumus untuk menghitung jumlah lampu yang dibutuhkan yaitu E sama dengan N dikali F dikali UUF LLF dibagi dengan A. Contoh, diketahui panjang dan lebar dari suatu ruangan dan maka dapat diketahui luasnya yaitu 66,69 meter kuadrat. Kemudian UF dan LLF ini nilainya 0,5 disesuaikan dengan intensitas cahaya lampu. Kemudian E 350 lux disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel 4.4 tingkat pencahayaan pada modul. Dan untuk F 3450 lumen atau lux per meter kuadrat. Contohnya, contoh perhitungan 350 sama dengan N dikali 3450 lumen dikali 0,5 dibagi 66,69. Kemudian angka-angka ini kalian tinggal masukkan sesuai dengan rumus. Nantinya akan didapat hasil N-nya sama dengan 13,53 lampu atau dapat dibulatkan menjadi 14 lampu. Nanti kalian berikan kesimpulan sesuai dengan hasil perhitungan. Catatan, untuk menentukan nilai F dilakukan dengan cara pembacaan katalog atau kemasan lampu oleh produsen lampu tersebut. Untuk nilai E dapat dilihat dalam tabel standarisasi tingkat pencahayaan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Untuk perhitungan jumlah lampu dilakukan untuk semua tipe lampu Philips yang tersedia. Adapun untuk tipe lampu lainnya dibuat dalam bentuk rekapitulasi yang diperlihatkan pada tabel 3.17. Tabel ini nantinya akan kalian isi baik dari luas, kemudian nilai UF LFF, nilai E, nilai N, dan harga. Kenapa di sini N-nya ada 2? Karena ini yang satu itu biasanya hasil dari perhitungan dalam bentuk koma. Jadi N yang kanan itu yang satunya itu yang sudah dibulatkan. Untuk harga kalian bisa mencarinya secara langsung ataupun melalui internet. Kalau secara langsung, kalian bisa ke toko listrik atau lampu. Baik, dilanjut ke 3.2.3, kebisingan. Tampilkan setiap rata-rata kebisingan yang diamati. Pada subbab ini akan terdapat 6 grafik rata-rata kebisingan pada tiap waktunya. Kemudian data rata pada 6 waktu itu direkap dan dibuat grafik rata-rata total. Contohnya seperti berikut. Pada pukul jam 8 hingga 8 lebih 10,
Ini hasil dari data kebisingan yang didapat. Lalu dibuat grafik. Jangan lupa untuk menampilkan grafik dan disimpulkan dari hasil grafik tersebut pada seluruh waktu. Pada perhitungan rata-rata total kebisingan ini, data kebisingan pada tiap pukulnya di rata-rata, lalu direkap pada tabel, lalu dibuat grafik kembali seperti berikut. Grafik rata-rata kebisingan setiap waktu pengukuran. Setelah grafik, jangan lupa untuk memberikan kesimpulan apa yang ada pada grafik tersebut. Dilanjut ke 3.2.4, rancangan display. Uraian mengenai display, hitung tinggi dan lebar huruf disesuai dengan kebutuhan pada stasiun kerja yang ditentukan oleh asisten. Sertakan desain visual display pada stasiun kerja tersebut dengan memberikan unsur-unsur dalam pembuatan display. Perbandingan huruf diformulasikan sebagai berikut. Berikut adalah beberapa rumus menurut Grandjean 1993. Pada subbab ini, kalian menanyakan kepada asisten terkait untuk display mana atau stasiun kerja mana yang akan kalian beli rancangan display. Jangan lupa setelah kalian melakukan perancangan display, tunjukkan setelah perhitungan berikut sebelum masuk ke bab 4 analisis. Berikut merupakan contoh rancangan ukuran display berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Dilanjut ke bab 4 analisis. 4.1. Analisis ruangan yang diamati berdasarkan data pengamatan lingkungan fisik. Analisis mengenai suhu, kelembaban udara, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, dan kebisingan berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data pada setiap hasil pengolahan data. Untuk bab 4.1 ini, kalian dapat melihat grafik-grafik pada subbab sebelumnya. Pada 4.1 ini pula, penjelasan kalian atau analisis kalian harus lebih detail dibandingkan subbab sebelumnya. Dilanjut ke bab 4.2, rancangan usulan lingkungan kerja fisik. Usulan perbaikan mengenai suhu, kelembaban udara, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, dan kebisingan berdasarkan hasil yang kalian peroleh. Pada subbab ini, kalian mengusulkan perbaikan yang ingin kalian berikan untuk perusahaan. Contohnya, kalian akan memberikan perlengkapan K3 untuk membuat operator dari perusahaan lebih aman. Contohnya, dilanjut ke bab 4.3, analisis pada ruangan simulasi. Analisis mengenai data yang diperoleh pada ruang simulasi merupakan perbandingan hasil OIU yang didapatkan berdasarkan kondisi aktual dan kondisi hasil simulasi ruang simulasi. Pada subbab 4.3 ini, kalian membandingkan kondisi aktual dari modul 2 dan hasil pada ruang iklim dari set data yang diberikan oleh asisten. Dilanjut ke bab 4.4, usulan tata letak penempatan lampu stasiun kerja. Layout penerangan buatan yang sudah dilakukan perhitungan jumlah lampu beserta penjelasan dan alasannya. Setelah menghitung jumlah, kalian membuat layout lalu kalian menempatkan lampu tersebut di mana menurut kalian itu tepat. Dilanjut ke bab 4.5, rancangan usulan display. Usulan display berdasarkan pengolahan data serta penempatannya sesuai dengan pembagian stasiun kerja pada setiap kelompok. Jangan lupa untuk menampilkan usulan display yang ingin kalian berikan dan berikan gambarannya pada akhir subbab tersebut. Masuk ke bab 5 kesimpulan. Di sini kalian berikan kesimpulan berupa poin-poin penting berdasarkan analisis lingkungan kerja fisik yang telah kalian lakukan sebelumnya pada bab 4. Kemudian terakhir ada lampiran. Kalian di sini lampirkan lembar asistensi yang kalian lakukan dengan asisten terkait. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.